Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi bersama Bapak. Kita akan belajar perbandingan jarak dan waktu, yaitu matematika ya, materi perbandingan jarak dan waktu. Nah, kemarin kan sudah belajar bersama Bu Faiz tentang satuan panjang. Kita ulang lagi ya satuan panjang. Satuan panjang yang anak-anak sudah pelajari adalah kilometer, hektometer, jam atau dekameter, terus meter, sentimeter, dan milimeter. Ini kurang satu ya, yaitu desimeter belum ada. Setelah meter itu desimeter, belum dituliskan. Nah, itu tadi satuan panjang. Terus kesatuan waktu. Satuan waktu yang sering digunakan adalah jam, menit, dan detik. Nah, tadi sudah mengulang tentang satuan jarak dan satuan waktu. Sekarang kita ke ini, ayo belajar bersama. Nah, karena anak-anak di rumah seharusnya ini praktek ya di kelas atau di sekolah, tapi karena tidak bisa dan belajar di rumah, maka ini kita belajar bersama di sini. Nah, ini ada 3 anak, yaitu Siti, Edo, Beni. Mereka melakukan praktik lari dengan jarak yang sama, yaitu 200 meter, dan dengan awalan yang sama. Tapi apakah waktu mereka juga sama saat Siti lari dengan menempuh jarak 200 meter? Waktu yang diperlukan Siti itu adalah 35 detik. Sedangkan Edo itu waktunya 30 detik dan Beni waktunya 28 detik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Siapa yang memiliki perbandingan jarak dan waktu lebih besar? Yaitu Beni ya. Jaraknya dari jarak dan waktu perbandingannya itu besar 200 meter banding 28 detik. Nomor 2, mengapa Beni berlari lebih cepat? Beni menempuh jarak 200 meter hanya dalam waktu 28 detik. Nah, coba kita perhatikan di sini. Beni lari dengan jarak 200 meter itu waktunya 28 detik. Berarti itu lebih cepat ya daripada yang lainnya. Kalau Edo kan lari dengan jarak 200 meter itu 30 detik, itu lebih lama 2 detik dari Beni. Terus Siti lari 200 meter dengan waktu 35 detik, itu lebih lama 7 detik dari Beni. Berarti Beni yang paling cepat, yaitu menempuh jarak 200 meter hanya dalam 28 detik. Terus nomor 3, apa hubungannya dengan waktu yang kamu hitung? Jawabannya, semakin sedikit waktu yang digunakan, semakin besar kecepatan yang diraih. Ini kan sedikit nih. Paling sedikit dari ketiga ini, yaitu 28 detik. Berarti semakin cepat waktu. Berarti pertanyaan tadi kan siapa yang memiliki perbandingan jarak dan waktu lebih besar, atau siapa yang berlari lebih cepat, yaitu Beni, karena dia memiliki waktu yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Berarti dia lebih cepat. Nih, garis bawah ya, semakin dikit waktu yang digunakan, semakin besar kecepatan yang akan ditempuh atau yang diraih. Selanjutnya ada aktivitas, ada permasalahan di sini. Kita coba belajar bersama-sama ya. Nah, ini Dayu akan pergi ke tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. Dayu memiliki 4 pilihan transportasi untuk tiba di tempat latihan. Nah, ada pilihan untuk Dayu pergi ke latihan taekwondo. Yang pertama, ada naik angkot dalam 1 jam dapat menempuh jarak 30 km. Sedangkan pilihan kedua, naik ojek dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Terus yang ketiga, naik becak motor atau bentor dalam 1 jam menempuh jarak 15 km. Yang keempat, naik sepeda dalam 1 jam menempuh jarak 10 km. Nah, pertanyaannya, agar dapat cepat tiba di tempat latihan Dayu, sebaiknya naik transportasi ojek. Mengapa? Jelaskan. Nah, jawabannya, ojek mampu menempuh jarak 60 km dalam waktu 1 jam. Artinya, dalam waktu 1 menit dapat menempuh 1 km. Jika menggunakan ojek, Dayu hanya butuh waktu 3 menit saja.
Nomor 2, transportasi apa yang paling lambat? Jawabannya transportasi yang paling lambat adalah sepeda. Terus urutan transportasi dari paling lambat sampai yang paling cepat. Jawabnya yang paling lambat adalah sepeda 10 km per jam, bentor 15 km per jam, angkot 30 km per jam, dan ojek 60 km per jam. Berarti bisa disimpulkan semakin jaraknya semakin besar, berarti kecepatannya juga semakin cepat. Ini kan 60 km per jam itu yang paling cepat. Berarti dia menempuh perjalanan 1 jam itu sudah dapat 60 km, berarti dia yang paling cepat. Nanti coba perhatikan tabel berikut ini. Ada 7 anak. Ada Siti, Edo, Beni, Dayu, Lani, Ayu, dan Bayu. Nah, coba kita ke Siti. Jaraknya dia menempuh 2 km, waktunya 10 menit. Perbandingan jaraknya kita ini. Perbandingan jarak dengan waktu. Ubah kilometer menjadi meter dulu. Nah, 2 km diubah menjadi meter sama dengan 2000 dibagi 10. Berarti Siti menempuh perbandingan jarak dengan waktunya berarti 200 meter per menit. Nah, nanti kita akan hitung sama-sama ya. Ini ada pertanyaannya. Perbandingan jarak dan waktu perjalanan ke sekolah, siapakah yang tercepat? Jelaskan. Jawaban Siti dan Dayu karena mereka mampu berjalan menempuh jarak 200 meter dalam waktu 1 menit. Nah, kita akan teliti satu-satu. Siti dan Dayu. Siti itu 200 meter per menit, Dayu 200 meter per menit. Berarti sama ya dengan kecepatannya. Siti dan Dayu perbandingan jarak dan waktu itu sama. Siti dan Dayu sama, yaitu 200 meter per menit. Terus nomor 2, perbandingan jarak dan waktu perjalanan ke sekolah, siapakah yang terlama? Jelaskan. Jawabannya adalah Beni dan Ayu. Beni itu jaraknya 1 km, waktunya 20 menit. Di perbandingannya kita ubah dulu 1 km ke meter menjadi 1000 dibagi 20, yaitu 50 meter per menit. Kita coba bandingkan dengan Siti. Beni itu menempuh jarak 50 meter per menit. Artinya Beni 1 menit itu hanya dapat 50 meter. Sedangkan Siti 1 menit itu sudah dapat 200 meter. Berarti di sini yang paling cepat adalah Siti. Ya, nomor 3, urutan perbandingan jarak dan waktu dari yang paling lama ke paling cepat adalah Ayu, Beni, Lani, Edo, Bayu, Siti, dan Dayu. Nah, Ayu itu 50 meter per menit. Berarti artinya si Ayu ini 1 menit itu hanya mendapatkan 50 meter. Terus Beni juga sama dengan Ayu. Berarti dia 1 menit hanya mendapatkan 50 meter. Terus yang ketiga Lani 60 meter per menit. Berarti 1 menit dia sudah dapat 60 meter. Lanjutnya Edo itu 160 meter per menit. Berarti 1 menit sudah dapat 160 meter. Dan seterusnya yaitu Siti dan Dayu tadi yang paling cepat. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke kecepatan. Tadi perbandingan antara jarak dengan waktu di atas itu dinamakan kecepatan. Sedangkan kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu. Secara simbol dapat dituliskan sebagai berikut. V kecil ya, V kecil itu ada coret di atasnya dinamakan V bar. Sama dengan S per T. Nah, keterangannya V dicoret di atas V bar sama dengan kecepatan rata-rata. S itu S besar ya, dengan jarak yang ditempuh. T kecil sama dengan waktu tempuh. Nah, ini ada contohnya, nanti akan Bapak jelaskan di video berikut ini. Nah, kita coba ya contoh soalnya, kita coba kerjakan bersama-sama. Ini ada soal 30 km per jam sama dengan meter per menit. Nah, 30 ini sama dengan kilometer per jam sama dengan, dibuat seperti ini nggak apa-apa. Terus ini juga meter per menit sama dengan lagi. Nah, kalian sudah belajar ke 30 ukuran jarak kilometer ke meter, gimana caranya? Nah, di sini kita kan kilometer mengubah ke meter, berarti turun ya. 1, 2,
3, turun 3 kali, berarti dikali 1000 karena kan turun 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti 31 km ini dianggap ada angka 1 ya. Nah, terus 1 km ke meter, berarti 1000 kalau dikali 1000 tadi 1000 meter. Nah, 30 per 30 dikali 1000 per jam ke menit berapa? 60 menit ya. Jadi 60 per meter per menit. Ini dikali. Jadi 30 dikali 1000 berapa? Tinggal nambah 03, 30.000 dibagi 60. Coret nolnya. 3000 dibagi 6 berapa? 500. Jadi jawabannya ini aja, 500 meter per menit atau 500 sama ya. Nah, kita coba ke ini 120 km per jam dijadikan kilometer per menit. Sama kayak tadi, 120 km per jam sama dengan kilometer per menit. Nah, tadi kan anggap di sini ada angka 1 ya. Anggap di sini ada angka 1. 120, tulis dulu 120. 1 km ke kilometer perlu diubah enggak perlu ya, berarti tetap ditulis 1. 1 jam ke menit, 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti ini dikali 120 dikali 1 per 60. Coret aja. 12 dibagi 6 2. Jadi jawabannya 2 km per menit sama dengan 2 km, sama aja ini. Dan 3. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, kita coba ya ke penyelesaiannya dulu. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui apa tadi? Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam. 2 jam itu apa? Waktu. Waktu tadi apa? Sudah saya jelaskan. Waktu tadi sama dengan T. 2 jam. Terus dan menempuh jarak 90 km. Jarak tadi apa? S. Jadi 90 km. Terus pertanyaannya, tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Kecepatan tadi apa? Berarti ditanya kecepatan tadi V, ada coretnya di atas namanya Weber. Nah, tanda tanya. Jawab. Tadi gimana? Weber sama dengan jarak atau S dibagi waktu atau T. Tinggal masukin S tadi 90, terus T tadi 2 per 2. 90 dibagi 2 45. Tadi satuannya kilometer per jam, jadi kilometer per jam.